Ya, siapa mereka? Ikuti terus ngobrol bareng alumni di acara Semapur. Manik punya cerita Aji Benskai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Dede MC dari Semapur Semanik punya cerita Aji Benskai dan tim. Saat ini saya berada di sekolah SMK Kusuma Bangsa. Sesuai dengan janji saya dan teman-teman dari Semapur tentunya, hari ini sore ini kita menghadirkan rekan-rekan dari alumni angkatan 96, ada Teh Ruri, dan angkatan 2003 Kang siapa? Arwin. Kang Arwin. Ya, siapa mereka? Ikuti terus ngobrol bareng alumni di acara Semapur. Manik punya cerita Aji Benskai. Baik, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini satu angkatan saya. Ini Kang Arwin. Kakak kelas saya. Salah. Oke, ke Kang Arwin dulu nih yang kaum milenial 2003 ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Sadayana, campur aja ya, paling bahasa Indonesia bahasa Sunda menurutnya. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Arwin Suripto, sarjana pendidikan. Saya backgroundnya adalah pendidikan ekonomi pemasaran ya. Dan lulus baru, sebenarnya lulusnya baru 2018 kemarin, dan alhamdulillah itu bekat dengan perjuangan juga. Dan nanti mungkin akan dikupas juga ya. Apa sih keseruan hari ini gitu. Mungkin nanti itu paling perkenalan singkat. Rumah di mana? Rumah saya di jalur puncak. Puncak ya? Cisarua. Oke. Teh Ruri, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudini Lasari. Saya seangkatan sama Kang Dede ini ya. Sama dengan profesi Pak Arwin, cuma kita beda tahun aja, nggak jauh sih. Saya sekarang ini mengajar di sini di SMK Kusuma Bangsa Yastia bersama Pak Arwin. Kebetulan mapel saya bahasa Inggris. Walaupun dulunya saya sarjana pertanian. Tapi sekarang nasib pembawa saya menjadi pengajar, guru. Rumah di mana rumah? Rumah sini Teluk Pinang, Pak. Oh, Teluk Pinang. Sejauh juga ya. Oh, ini kita nih kita berada di Teluk Pinang, tepatnya di sekolah SMK Kusuma Bangsa. Teluk Pinang ya? Iya, betul. Oke, baik. Langsung deh ke Kang Arwin ya. Kang Arwin, apa sih yang Kang Arwin nggak bisa lupa waktu zaman SMA dulu ya? Berarti udah berapa puluh tahun ya? 2003 mah baru 10-11 tahunan ya. Yang paling saya masih ingat ya sampai hari ini itu saya pernah jalan kaki, Kang. Jadi sekolah dari Cisarua, pulangnya itu udah jalan kaki dari Cibeduk sampai Cisarua juga. Hah? Betul. Kenapa udah angkot atau buka duit? Buka duit. Buka duit Ya, betul. Kebetulan dulu saya pernah mungkin dari kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan juga waktu itu. Tahun 97 ya, waktu itu 2000 ya. 2000. Nah, tahun 2000 selepas dari krisis ekonomi. Nah, tadinya saya tidak mau melanjutkan sekolah sebenarnya awalnya. Ya, tapi alhamdulillah ketika daftar di Semanik diterima gitu. Itu juga nomor urut baru nomor 3 gitu. Alhamdulillah nggak masuk. Nah, tadi cerita tadi perjalanan saya yang mungkin yang tidak bisa dilupakan ya tadi. Untuk sekolah pun susah. Sampai sekarang teringat, dan alhamdulillah bisa jadi motivasi buat siswa-siswa juga di sini. Alhamdulillah ya. Jadi memang jalan tuh emang nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos. Jadi gitu. Karena niat pengen sekolah aja gitu ya. Betul. Jadi pulang sekolah waktu itu kalau tidak salah jam 1-an ya, jam 1 siang itu pulang dari Cibeduk ke Sesepan jalan kaki. Nah, dari Sesepan saya berusaha untuk nyari BM-an dulu Pak ya. Mobil Dogol gitu. Naik mobil Dogol paling berhentiin di tengah jalan. Jalan kaki lagi. Cisarua jalan mana Cisarua? Cisarua pasar. Jawa tuh. Lompang dari kacau. Dan itu sampai ke rumah tuh jam 8 malam. Pulang sekolah. Itu yang paling gak bisa dilupakan. Padahal sampai ada ceritanya gini. Budak ayeuna mah cenah sekolah teh hayangna motor, hayangna mobil, tingali aki baheula. Sakola teh leumpang jang cenah. Terus menang naon ki? Sukunya dari. Bagus, luar biasa ya perjuangannya untuk menjadi seorang belajar gitu ya, belajar yang luar biasa. Apalagi selain itu?
Kalau untuk di sekolah sendiri ya, waktu di angkatan saya 2003 itu saya belum mengenal apa yang namanya cinta-cinta. Polos kan. Polos ya. Iya. Jadi saya menjadi seorang laki-laki yang polos. Mengenal cinta, walaupun tadi ya pasti ada aja yang suka atau ini ya gitu. Ongkos celaku gitu. Nah, celaku. Tapi yang disukai ada di kelasnya gitu. Ada. Tapi sempat tidak menyatakan cinta sampai akhirnya lulus. Jadi Udah nggak pacaran di sana, nggak pacaran. Tidak pacaran, tapi jadi adik aja. Ada aja. Ada ketemu gede. Adik ketemu gede. Ya pertimbangannya adalah kalau gue pacaran ongkosnya 2 double. Sedangkan mungkin orang ongkos. Oke. Nah, guru yang favorit siapa? Kalau guru yang favorit sampai saat ini mungkin ada beberapa ya. Hampir semuanya sih favorit ya. Tapi ada yang lebih difavoritkan yaitu guru yang selalu berkata selalu mengeluarkan kata-kata baik. Itu Pak Ahmad Nur Yamin. Pak Ahmad Nur Karena Yamin. selalu ya berkata ya baik gitu. Oh iya baik. Ya, baik. Jadi kata-kata baik ya. Selalu Ya baik. kata-kata baik. Dan saya selalu terinspirasi oleh beliau Gitu juga. ya baik gitu ya. Dan satu lagi paling Pak Ian Rusiana. Pak Ian Rusiana. Yang juga terinspirasi dan alhamdulillah beliau sampai saat ini membimbing saya juga karena dulu saya juga ngajar seni budaya. Seni budaya ya. Dan Pak Ian kesenian ya. Iya betul. Iya, ya. iya. Pencipta lagu Mas Manik. Mas Manik Nah, ya. gitu. Kemarin juga kita baru wawancara dengan beliau. Nah, saya pun terinspirasi menciptakan lagu SMK Kusuma Bangsa Setia dari beliau. Oh, udah Dari lagu Semangat lagi juga. ada nih. Ada, Wah, ada, luar ada. biasa. Akang yang ciptain. Iya betul. Oh, padahal itu saya yang bikin, teman-teman dengerin aja. Ya, Oke, kalau luar gitu. biasa. Mantap. Terus kalau untuk perjalanan setelah ini nanti lah. Sekarang teori dulu ya. Ya. Teori. Kita kan 96 ya waktu itu ya. Oke, 96 apa sih yang bisa teori lupa? Dulu kelas 1 berapa ya? 18 18. sama suaminya Saada tuh. Oh, Saada. yang kelas 2? Iya. Kelas 2 21 abisan. 21. Abisan ya. Bio 1. Abisan 1. Sampai kelas bio ya. 3 bio kan. Ya saya emang nggak begitu agak kenal banget dengan teori karena emang dia bio kan saya mah sosial. Kan kalau Kita sama berarti. tapi kayak kamu yang kenal dia aja mah kenal gue. Oh bio ya, oke. Nah, ada apa yang nggak bisa lupa teori? Saya tuh dulu kan di Semanik itu pindahan dari Jakarta kan. Pindahan dari Dede. Jakarta, iya. Yang notabene nggak bisa bahasa Sunda. Mm-mm. Jadi kalau dulu tuh kesannya pertama kali masuk kelas diem. Kan kebanyakan kan orang Sunda. Ngomong Sunda, iya. Saya Ngomong Sunda. nggak ngerti kan ngomongnya, jadi saya diem aja. Saya dulu duduk tuh sama Salma dulu yang Salma. Cimande, kan. Gimana ya? Jadi kalau guru Salam dong, gue sama dong. Oh iya, Salma apa kabar? Ya, Iya. Salma Teh Ada Susan. Tahu Susah. dong. Iya, susah. Nah, Kak Susan juga dari Tangerang tuh dulu. Iya, udah ya. Iya, terus udah gitu. Jadi kalau guru menjelaskan kan banyak Sunda. Sunda, iya. Dicampur-campur, saya sendiri nggak ngerti. Jadi saya cuma kalau mereka ketawa saya diem. Iya. Nanti tuh Salma sama Teh Ada yang translate. Yang translator. Nah, gitu. ini loh maksudnya, nanti orang udah ketawa, gue udah ketawa. Oh iya, telat ketawanya. Telat. Nah itulah kalau pertamanya begitu Jadi karena memang tidak menguasai Sunda. Ya, tinggal Akhirnya bisa Sunda. beren. Akhirnya mah bisa, cuman kata model saya juga saya nggak cocok bahasa Sunda. Oh gitu ya. Makanya pilih Inggris. Iya, bener. Iya. Agak. Terus Iya. apa lagi? Selain itu? Kalau di sana sih kesan-kesan saya kan biasa lah, Kang Dedi, kita tahu sendiri kalau Kang Dedi saya mah sibuk dengan pramuka, Iya. PMR, we dua, Benar. Sibuk dengan itu ya. nggak ada lain. Teman kita sudah tahu yang siapa yang Yang mana? yang mendahului. sedikit lagi bukan ada gangguan Yang ini yang orang tajur ya? ame. Uh-uh. Itu kan fisik dia, bio Bisik ya. dia, bisik dia, bukan Fisik bio. dia. Ya mudah-mudahan kita orang sehat lah ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Kemarin juga kan kita sudah ada ini ya programnya buat beliau, mudah-mudahan. Ya. Terus guru yang paling favorit? Saya guru paling favorit itu Pak Ian dan Pak Lukman dan Pak Bunia. Ian. Ian, Pak Lukman Bunia. Pak Ian mana nih? Pak Ian Yang Siana. beragi bukan. Pak Ian. Iya. Oh, iya, Pak Ian. oke. Itu kan apa misalnya itu guru favorit kenapa? Kalau dulu mah tahu lah SMA mah gimana kalau lagi nakalnya kan. Saya kan dibilang baik enggak, dibilang nakal juga Iya. enggak, cuma menengah lah gitu ya. Iya, yang menengah. Tapi paling seneng kalau namanya lagi belajar, apalagi ujian, tiba-tiba Pak Ian manggil Nah, izin buat paduan suara. Loh, betul. Seneng banget gitu bahasa. jadi modus oges gitu. Tapi kan berguna juga. Berguna juga. Iya. Soalnya kan hampir semua senang kesenian lah ya. Iya, betul. Nah, untuk SMA Negeri Ciawi yang dulu siapa? Aryo ya? Siapa? Arwin. Arwin
2003 ya. Betul. Itu kan sudah mulai bagus ya bangunan, belum? Masih bangunan lama. Bangunan lama ya. Ya, belum seperti semegah sekarang lah Kang. Tapi dulu lebih asri ya, lebih rindang gitu, banyak pohon-pohonnya. Tapi masih lebih enak dulu kalau menurut saya. Gitu. Betul. Karena sekarang juga memang tingkat gitu ya, tapi Ya, memang depannya juga kayak udah ini ya. Udah eksklusif Modern ya. lah, modern. Udah keren banget lah. Tapi Dulu kita masih pohon itu tuh. Ya, pohon Kelapa. Kelapa ya. Pohon kelapa Mas, masih udah ada, ada ya? dulu masih ada. Oh masih juga ya? masih ada ya. Terus kalau untuk Kang ini sendiri dalam proses belajar mengajar nih, sekarang kan diterapkan di sekolah ini nih ya. Yang paling kerasa banget pelajaran apa sih? Seni. Seni ya? Iya, makanya saya dari dulu saya ngajar, walaupun saya jurusannya pemasaran kuliah gitu, tapi saya ditempatkan di seni budaya malah budaya, gitu. oke. Karena basic saya juga di musik juga Nah, gitu kebetulan. setelah lulus SMCB kemana? Kuliah di mana? Enggak kuliah malah. Oh, nggak kuliah. Jadi langsung kerja dulu di pabrik 2003 sampai 2004. Pabrik mana? Di pabrik Coach Peterjo. Oh, Coach Tajur. Ya, Tajur. Oke. Itu 1 tahun. Setelah itu loncat lagi ke dulu mah Eka Lokasari. Elos. Dulu Ya. Marketplace ada namanya. Marketplace. Nah, Oke. di situ saya sebagai tukang ngepel. Oh, apa ya? Ya. Tukang ngepel, tukang sapu, alhamdulillah. Wah, good. Kalaman Mantap. juga gitu. Mantap. Itu di sana 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun namanya. Lebih betah jadi tukang sapu ya daripada di kot ya. Di kot bagian apa? Di Coach bagian operator mesin. Oh, operator mesin. Betul. Oke. Berarti pindah ke Elos Ya. sebagai OB lah ya. Ya, sebagai OB. 3 tahun. 3 tahun. Dari situ ke Di situ loncat lagi ke Salemba, Salemba itu apa? apartemen. Sebagai apa? Mulai staf administrasi gitu. Staf Karena administrasi. udah ngulik-ngulik komputer. Oke. Gitu, dan alhamdulillah. Tapi itu nggak benar-benar nggak kuliah, nggak Nggak. kuliah sama sekali. Sebelum kuliah itu tahun 2013-an malah. Udah di Komputer sini. Di sini. di sini. Di sini. Oh. Hasil dari Benar, belajar. benar. Terus, komputer tahu dari mana? Komputer ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik, Otodidak. iya. Karena kan dulu di Semanik itu, seingat saya waktu angkatan saya itu komputer baru ada kurang lebih 6. Nah, iya. Baru ada Oh, 6. ngulik-ngulik nggak padahal yang gitu. Iya, nggak padahal. Pas iya, Kau- rusak burung ngambil dulu gitu. Nah, gitu. Nah, oke. Terus dari situ ke Dari Salemba saya resign dulu. Resign? Dan sempat bikin wirausaha gitu. apa tuh? Counter HP. Oh, counter HP, oke. Dulu kan HP-nya masih cinit-nit ya, dulu Cinit-nit, Nokia dan ya, sebagainya ya, gitu kan. ya, Nah, betul. sempat juga ngulik-ngulik servisan. Servisan? Alhamdulillah, servisan juga. Bisa? Pokoknya segala rupa lah. Bisa? Bisa. Saya punya sini tuh 2 orang meter. Ya mau lagi kan? Hah? Nah ini Oh. bikin-bikin kayak gini juga Kue? sempat kue snack. Wah, Gitu. luar biasa nih. Sama Kang kemarin siapa? Kang Ipai, Kang Micu itu juga kenal juga. Oh, iya. Sempat juga bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Iya. Wah, luar biasa ini. Ya, terus Bisa makan iya kuenya. gampang. Nanti saya biasa bungkus. Oke, terus dari situ Nah dari situ tahun 2010 itu ada yang menjerumuskan Mana? gitu. Ada yang mengajak saya mungkin ya dari UA sendiri kan kepala sekolah SD waktu itu, dan saya kebetulan nganggur, katanya mau nggak jadi staf TU lah gitu di sekolah ini gitu. Di sekolah temennya malah bukan sekolah UA Ini gitu. teh? Bukan Oh, yang dulu di bukan. SD. Oh. Tahun 2010 saya di SD Tugu. Tugu, oke. Iya, di SD Sebagai Tugu, TU. sebagai TU dan Oke. operator bos gitu Iya, dulu. Oke. Nah, situ cuman 1 tahun. Setahun. Nah, ada yang lagi ngajak teman saya yang satu band gitu. Wih, punya band oke? Punya band juga. Luar biasa. OB. OB, sikat. Memegang handphone. Wih, mah kabeh wih. Gue. Kue, snack. Alhamdulillah, Oke. tapi jadi Oke. ilmu juga gitu. Oh iya, itu pengalaman paling luar biasa. Nah, dari TU. situ 2011 itu saya diajak ke SMK Amalia. SMK Malia Betul. sebagai staf TU juga. staf TU juga. Ya, Pokoknya urusan TU akang beda ya. TU lah gitu. Oke. Nah, dari sampai 2013 sempat ngajar dulu 1 tahun di SMK Amalia. Hmm. Itu belum kuliah. Hmm. Pindah sini gitu 2013. Hmm. Di sini juga sempat jadi TU dulu. TU gitu. dulu, Ya, oke. jadi kepala TU dan alhamdulillah bisa kuliah gitu. Wah, luar biasa. Dapat beasiswa juga karena alhamdulillah ya memang di Iya. sini menghargai gitu. Wah, Prestasi alhamdulillah. juga, Tuh, gitu. ya, perjuangan yang luar biasa dari OB loh yang tidak punya titel awalnya, Betul. tapi tidak putus asa. Bagaimana caranya supaya kehidupan lebih mapan lagi, terus belajar, terus bekerja gitu ya, tidak ada pantang mundur, dan alhamdulillah terbukti sekarang Iya. SPD. Wah, luar biasa ya. Good, saya terinspirasi banget nih ya. Oke, boleh tahu nggak waktu kerja di Elos sebagai OB itu berapa gajinya? Gajinya itu malah lebih besar dari sekarang
sekarang ya dikatakan ya tahu sendiri ya, mungkin bukan rahasia umum ya kalau gaji guru itu berapa gitu kan. Nah dulu di Alus itu sebagai OB itu gajinya saya pertama itu kurang lebih di 1,7 ya 2000 berapa ya 2005an kan 2005 ya. Iya. Itu 1,7 sampai naik 3 tahun itu sampai di 2 jutaan. Oh, dulu OB tahun berapa? 2000 apa? Kan tadi dari kelas dulu 2003, 2004, 2005, 2006 sampai 2008. Kok enggak kelihatan sama saya? Saya ketua OB. Ternyata profesinya. Iya, apa ya? Saya pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Dia nggak Ada gitu ketua OB, Iya. ketua OB. Ada posisi baru tuh ketua OB. Ketua OB. Oke, berarti langsung di sini tuh sebagai ketua TU dulu di sini. Ya, kepala TU. Nah, kepala TU. Karena memang karena udah membawahi TU yang lain tadi Ya, ya kan. betul, Jadi betul. ini udah pengalaman nih gitu kan. Nah, akhirnya kuliah di sini. Kuliah di mana Kuliah di STKIP Pancasakti Bekasi. Mana? STKIP Pancasakti Bekasi. STKIP Pancasakti. Pancasakti itu bagi jurusan apa? Jurusan Pendidikan Ekonomi. Ekonomi, Ya. pemasaran. Oke, kenapa milih itu? Ya mungkin tadi tuntutan saya ngajar di sini juga gitu kan, di sini ada jurusannya otomatisasi perkantoran sama pemasaran gitu. Oh, Nah, saya yes. fokusnya pengen ke pemasaran aja. Oke. Ditambah basic di wirausaha juga gitu. Betul. Oke. Jadi sekarang sebagai guru itu Guru pemasaran. guru pemasaran. Ya. Oke. Ada usaha yang lain? Usaha yang lain paling tadi di Kue. Kue ya. Kadang-kadang kalau selingan dengan cilok gitu, Oh, iya, dengan luar jamu biasa. juga. Luar biasa. Apapun lah. Jualan cilok di kumaha di Cilok di- online paling. online. Ya, kalau sekarang kan online. Istri orang mana istri? Udah nikah? Itu orang Cisarua udah. Udah nikah. Punya anak? Punya anak 2. Oh ya, luar biasa ya. Tuh dari OB ya, menang AWW. Terus Hai. ceritakan perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup dari Semanik saya kuliah di PB. IPB, oke. Nah, dari PB akhirnya kita ke dunia Bentar. entertain. Dari IPB kalau nggak salah dulu buka pabrik roti kan? Suami. 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 Kenapa saya tahu? Karena ada kismis. Wait till you see the. No, 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 no. Dia kaget. Nggak tahu. Iya kan kita udah lama gak ketemu udah tahu. Biasanya ada kismis ini. Oke, lanjut IPB ya. Iya. IPB terus. IPB masuklah kita ke ini dulu ke hotel. Saya kerja di hotel Jakarta. Jangan masuk ke hotel dong. Kerja. Kerja di perhotelan, di Kerja di hotel ya. Masuk ke hotel ngapain? Masuk hotel tiap hari gue. Nah, gini. Dari IPB masuk ke hotel. Ayo alunya aja pikirannya langsung. Iya, iya, oke. Jadi dari IPB keluar IPB, Keluar IPB. terus kerja di hotel. Kerja di Hotel apa tuh? Di Kartika Chandra di Jakarta. Kartika Chandra Jakarta. Oke, sebagai PR, Public Relation. nyambung nggak dengan kuliah waktu itu? Dulu saya IPB itu saya kan sosial ekonomi komunikasi pembangunan. Oh, komunikasi ada Komunikasi. komunikasinya. Oke, PR. Oke. Ya, begitu kita pulang mana tuh ke Indosiar. Hah? Indosiar saya dulu Ngap, sempet itu kerja. kerja reporter biasa kan. Oh, reporter. Nah, Oke. reporter, kemudian jadi Pimpro untuk Pimpro. acara dulu ada tuh wayang spektakuler Oh, di iya. Oh ya, Indosiar. iya. Nah, kita Nggak di situ bilang-bilang sih dulu. Manggil ke bagian, udah lama kan kita nggak ketemu kan. bagian nyekolan kabel gitu nah. Terus Iya, dari situ mulai dari PR akhirnya kenal sama istilahnya dari jenjang itu akhirnya sampai ke sekretaris komisaris Indosiar kan. Saya jadi sekretaris tuh. Sekretaris ya itulah, sekretaris kan jadi bosnya banyak kan urusannya. Iya, pasti. Nah, jadi kita pegang IO-nya. Iya, Jadi oke. dari IO kita masukin ke Indosiar gitu lah. Iya, iya, Nah, iya, oke, dari oke, situ. oke. Nah, di situ megang ke pemerintahan. Oke. Dulu zamannya Pak Haryono Suyono tuh. Jadi aku sering syuting ke gini nih. Hmm. Ke pengrajin ya gitu. Oke. Nah, dulu kan ada dana yang dari pemerintah. Kenapa nggak manggil MC saya? Kan dulu gue jadi MC Oh, ya. iya. Kita saingan. Iya, lupa. Ya, oke. Oke. Iya, nah itu sampai akhirnya nikah kan. Oke. Oh, nikah di Siar. Iya, maksudnya dari Indonesia kita Oh. dapat Dapat jodoh di situ. Di orang Indosiar. enggak orang hotel. Orang hotel. Oke. Ketemunya sih sebenarnya di IPB Di PB. Cuman dia juga emang yang Nah, kerja di hotel dia juga. kan punya hotel Oke, juga. oke. Karena istilahnya
kehidupan ya Kang Dede. Kalau udah dunia entertain kan kadang-kadang kita lupa pulang ya. Iyalah pasti. Tuntutan pasti. karir gitu kan. Pagi-pagi ya. Pulang petang. Pagi-pagi lagi, pulang pagi lagi. Pulang pagi lagi. Jadi kalau saya sebagai sekretaris saya kerja dari jam 9 sampai jam 4 sore kan. Nanti jam 4 sore sampai jam 3 pagi saya pimpinan produksi. Wow. Wah, yang spektakuler kan. Jadi sampai rumah setengah 5, tidur sebentar, jam 7 pagi udah berangkat lagi kan. Lagi. Akhirnya itulah ada kesenjangan antara suami istri kan. Pilihlah, lu mau karir apa mau lanjut kita ngurusin kita, nah, ngurusin gitu, gue. iya kan? Lu mau kerjaan mau ngurusin gue Nah, nih, gitu kan? Lu mau kerjaan oke silakan, cuman nggak dapat kue. Iya. Disitulah ya gue jujur lah, tahu sendiri lah dulu kan aku nggak berhijab kan. Dunia seperti itu yang glamor, yang apa sih yang gue nggak tahu lah kayak begitu. Iya. Akhirnya suami ya alhamdulillah sih Kang Dedi ya, gue ditemuin suami yang baik akhirnya yang membawa aku ke arah positif. Wah, alhamdulillah. Dulu yang dari bojo ya kalau dugem segala macam gue udah tahu. Udah tahu lah gimana, pokoknya hal gitu ya. Tapi pas suami bilang, saya sempat ke orang tua saya bilang saya mendingan cerai deh sama suami karena kan gaul kita juga sama-sama marketing gitu. Ngapain lu laki gitu, kita bisa cari duit sendiri. Tapi balik lagi karena mungkin orang tua saya dulu korban dari perceraian gitu kan. Terus ibu saya bilang, kamu cerai pasti punya laki lagi, anak kamu gimana? Dan saya bilang, kata ibu saya, kayaknya bener deh kata suami kamu, untuk apa kamu cari duit? Saya jadi sakit Kang Dede. Nah, karena kan sering minum yang begitu-gitu deh. iya, karena begini, saya lihat suaminya teror ini juga sama dengan saya prinsipnya. Jangan pernah cari istri yang pintar cari uang. Itu prinsip saya. Kenapa? Nyimpan duit di mana kan nyawan wae. Pengalaman tak kayaknya. Jangan pernah cari istri pintar cari uang. Iya, ketahuan semua ntar sama di bawah karpet ya. Nyimpan batu nyahon. Sabtunya jauh apa? Oke. Jadi dengan alasan itu pilih suami lah pastinya. Iya, nah, pilih suami. Ini tahun berapa dihijab? Saya mulai hijab itu 2003. Itu dengan hujatan orang Kang Dede. Kan saya masih gawe. Pastilah. Biasanya rambut punten. Hijau kadang merah, tahu lah gitu kan. Dulu tuh saingannya Hugas. Tahu Hugas kan? Aku tuh sama-sama gemuk kan dulu. Iya. Lalu waktu itu pernah ada acara saya sakit Hugas karena mungkin sama-sama gede lah ya gitu kan. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip gitu kan. Ya akhirnya kata suami. Masih ada nggak fotonya? Wah, nggak boleh dong. Pengen lihat tuh zaman dulu kayak gimana gitu. Beureum hijau bodas. Camerong. Dan emang dunia malam udah nggak aneh. Udah nggak aneh. Setiap kita dapat proyek pasti udah harus kerjaan gitu. gue dah itu mah gitu ya. Iya, udah. Tahun berapa hijab? 2003. Wah, alhamdulillah. Itu ya. pertamanya kata suami gini, ini puasa Bun, coba deh kamu menghormati bulan puasa, mulailah pakai jilbab puasa aja lah. Wih, Gitu. keren. Dan juga ya gitu kan. Oke ya namanya kita mulai mau berubah kan. Barijeng nyanyi haredang gitu kan. Itu subhanallah cobaannya Kang Dede. Kita masuk ke kantor, entertain dong. Entertain. Kan? Ustazah. Langsung namanya, Bu Nuri, salah tidur ya, gitu kan. Salah bantal. Gitu. Oh, terus ada yang menghina, lu pakai jilbab belum tentu juga hati lu lah. Pokoknya biasa lah. Itu sebulan kan saya juga bilang sih ke teman, kan ini puasa, kita menghormati. Oke, katanya. Jadi ya cuman agak gitu, kadang-kadang bos juga kayak aneh deh kalau lu begitu, karena kan ini biasanya meeting malam gitu kan. Iya. Terus kalau namanya udah pakai hijab kan dia juga jadi hati-hati kita gitu. Iya, benar. Cuman ya alhamdulillah sih berkat suami. Akhirnya Dikuatkan terus pas udah selesai tuh udah Idul Fitri, lebaran Idul Fitri bingung nih, paling lebaran saya 2 hari masih pakai iya juga. pakai, tapi gini pikir-pikir dulu waktu pas gue pakai hijab gue tinggal berhijab selesai Kang Dede. Nah sekarang udah nggak berhijab gue bingung lagi harus viral kan harusnya begitu kan. Bener. Udah malas lagi malas. Iya kan, terus model rambut kan harus mengikutin ini zaman. Harus ke, nah yang waktu itu nggak sebulan kagak ke salon dong gue nggak ada karena rambut ketutup kan. Pas itu mulai lagi iya kok jadi ribet ya nggak pakai, nggak tahu, mudah-mudahan sih berhidayah mulailah kita pakai hijab walaupun hijabnya sebenarnya belum kayak hijab sekarang ya, masih di atas dada dan setidaknya rambut ketutup. Iya. Itu proses kan, itu langsung. Alhamdulillah. Wah luar biasa berjalan itu. Dari situ terus itu ngomong-ngomong suami tadi buka roti gimana beres? Eta Kang Dede dari sebuah keputusan yang berat. Suami saya bilang kamu
dolar. Dan itulah itu kayak ngejungkir balik. Kayak saya pernah sempet juga akhirnya juga kayak hilang agama. Kok Allah giniin gue banget ya gitu loh. Kan ibaratnya gue lagi dari hidup yang proyek gampang. Iya, pastinya. Gitu kan. Pastinya. Kerjaan gak di satu perusahaan, 3 Iya, perusahaan, iya. 3 gaji loh kan. Iya, Jadi terus iya. akhirnya karena keinginan berubah dan suami juga bilang kalau kita mau baik-baik hubungan kita mulai dari nol jadi ibu rumah tangga. Tapi berarti berat itu ya. Berarti cinta banget sama suami ya. 3 bulan saya kayak orang stres, nggak pernah keluar rumah. Tanya ke ning tetangga di sini. Biasa itu di Jakarta Kang Dede, yang ibaratnya tiap hari kafe tuh kafe, ya kan? Klub tuh klub. Begitu. Cewek pub ini. Di apa? Cewek pabrik. Ya biasa kan kayak Plaza Senayan, udah nggak Sogo, ada. Plaza Indonesia, begitulah. Miles. Kayak gitulah. Milenium, Gajah Gajah Mada, Dugem. Sampai sekarang sih masih bisa tuh memang Nyodok. kita nyodok masih bisa kan, maksudnya nyodok sih nggak selalu negatif ya. Ini gitu ya. Iya. Biliar gitu ya. Masih biliar gitu kan. Oke. Masih bisa. Akhirnya dunia kan berubah. Saya berarti hidup dari gaji suami. Iya, pasti. Totally yang dulu gaji suami nggak pernah punten, nggak pernah Iya. saya sentuh. Nah, Ya, dulu mah. karena pikirnya ya Kita saya udah cukup. Udah cukup. Ya, itu. Tiba-tiba harus begini kan Kang Dede. Iya. Subhanallah, sering nangis sendiri saya. Pasti. Ya Allah. Biasa tanggal 25 tinggal ke gesek. Gesek. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hampir 3 bulan saya dari Jakarta nggak tahu juga rumah kena banjir. Di Jakarta. Tadi kan di Jakarta kan, di Tangerang rumah kena banjir sampai atap. Bayangin aja di Pondok Kacang dulu kan, memang lagi pas tahun 2004 Iya, iya. 2005 apa yang kita banjir lagi tuh. Iya. Akhirnya kita balik deh ke rumah kita di sini di Bogor. Bogor. Saya juga berhenti kerja gitu kan, jadi ibu rumah tangga, semua ditinggalkan, yang tadinya anak dipegang sama. Tapi sudah nyaman tuh dengan jilbabnya. Udah pakai juga. Sudah nyaman ya. Oke. Sempurnya sama ekonomi. Iya. Oke. Nah, roti sendiri gimana roti? Akhirnya di sini tuh saya kan mulai ngajar tuh di TK. Saya karena itu tuh tunggu tuh ya. Jadi TK, jadi saya Kan dengerin tadi. nganterin anak sekolah yang biasa nggak pernah kan. Iya. Di sini tuh sekolahnya di sini. Oh, di sini. anak Oke. TK. TK. Ya udah akhirnya ditawarin tuh jadi guru TK Oh, ditawarin tanpa guru TK. penghasilan kan. Tapi saya bilang sama suami oke boleh. Tapi namanya guru kan tahu sendiri. Iya, Kan. iya. Sebenarnya anugerah sih Kang, aku dikasih hamil kan, cuman Dari pertama itu belum hamil ya? udah ada kedua Oh, anak udah, udah. oke. Tapi maksudnya kan dengan posisi ekonomi yang Iya. yang Berarti kan udah kalau juga- menurut itu manusia kita nggak mampu, tapi menurut Iya. Allah beda lagi. Iya. Dia makanya dikasih mampu kan gitu ya. tapi Oke. kan sempat stres. Pasti. Suami cuman gaji UMR lah ya kan, UMR, gede gitu kan. di hotel anak ya. tambah hiji gitu tambah kan. hiji, ya. Terus udah tahu anak pertama anak kedua tuh air susu nggak ada kan, pakai susu formula. Formula. Mahal gitu kan. Iya kumaha carana gitu. Sempat mau diabo itu juga. Pikiran aduh mendingan udah deh anak udah 2 gitu kan, tapi kata suami jangan, ini mah rezeki Iya. terusin. Nah itulah karena keuangan nggak ada. Luar Akhirnya, biasa suami yang Iya. memberikan support ya, luar biasa. suami tuh waktu itu kerja malam bagian masih di pastry itu dia di hotel kan, bagian bikin kue. Jadi malam dia kerja dari jam 11 sampai jam 6, pulang ke rumah jam 8 langsung jualan roti kan, Jualan Dede, roti. untuk nambah penghasilan. Oke, roti apa tuh? Kalau di sini sekarang jable ya, JB yang pia yang kue-kue. Oh, kue yang keluar-keluar gitu. Hmm. Oh, iya iya. iya. Dari sini sampai ke Sukabumi. Di spreading jalan. Iya, Maksudnya pakai motor Tiger. Iya. Siapa itu suami? Suami. Jadi di hotel iya. Di hotel iya. Itu ya, oh, luar biasa. Roti iya. Luar Untuk numpang ekonomi lah. Iya, iya. Oke. Sekarang terus diangkat jadi guru kok bisa di sini? Nah itu dia karena dari kepala sekolah TK. Bentar. Kalau kuliah dari dulu kuliah dong? Belum. Keluarnya kan di PB. Oh. Nggak nyambung, belum nyambung. Belum nyambung ya, oke. Belum nyambung, sekarang juga nggak nyambung sebenarnya ya. Saya ngajar bahasa Inggris, pendidikannya PKN. Oh. Ya kalau yang SPD itu dari mana? Dari Itu yang PKN. PKN, STKIP Oh, Sukabumi. udah di sini? Udah. Oke. Karena tuntutan karir dong. Iya dong pasti. Zaman dulu kan yang penting punya S1, tapi nggak Iya. tahu harus linier. Kebetulan STKIP Sukabumi bukanya di Ciawi itu Aha. cuman hanya akuntansi sama PKN. Iya, iya. Kebetulan teman-teman sini perempuan ngambilnya PKN, nggak sesuai ikutan. Oh iya. Jadi Nah, pilihan sekarang di sini dari tahun 2005.
2005. Ya 2005 kan saya 2005 tuh pindah ke sini Januari terus Mei kita mulai ngajar. Juni mulai ngajar. Ngajar ya. Oke. Nah, pertama kali di sini langsung bahasa Inggris. Enggak. Pertama itu ini dulu apa namanya? PLH. Pendidikan lingkungan hidup. Oke. Nyambung Nah, sama sorry. ini. Bahasa Inggris emang bisa dari dulu apa emang pas kuliah? Pas ini? Bahasa Inggris itu kan kalau sekolah kan aku memang bidangnya Yes. sama Pak Lukman sih. Yes. Iya. Yes. Right, Cuma Right. Pak Lukman tahu dah gimana gue deh gitu kan. Iya. Gitu kan. Memang bisa ya dari dulu ya? Iya, memang bisa ya. Karena dulu kita di LIA kan, Iya. Orkestra. Oh iya. Nah di sini kebetulan pertama kali sih gantiin guru TK karena beliau dulu kepala sekolah yang hamil, jadi aku bantuin beliau. Terus lama-lama kosong nih Bu di MTS, mau coba nggak, daripada kosong ilmunya itu ajalah PLH, walaupun subhanallah pertama kali juga dapat honor ya Pak Arudin, tahu sendiri dong. Berapa itu? 64.000. Tahun sekarang loh, 64.000. 2005. 2005. 64.000. Wow. Terus bahasa Inggris ngajar terus. PLH 2 tahun tuh di MTS, akhirnya bukalah SMK Kusuma Bangsa nih 2007. Di situ kosong guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, sampai sekarang Sampai sekarang. tetap bahasa Inggris. Tetap Kalau bahasa Kang Arwin Saya dari guru seni budaya dulu. Seni budaya dulu. Awalnya seni budaya naik ke produktif pemasaran. pemasaran. Karena Itu tadi yang diajarkan apa sih? yang apa? Kalau bahasa Inggris jelas kan, Nah, bahasa Inggris jelas, bahasa Inggris gitu Ya. kan. Kalau Kang Arwin sendiri yang apa? pemasaran sekarang paling bisnis online, terus perencanaan bisnis, bagaimana sih cara merencanakan bisnis dari nol sampai jadi gitu. Oh, Punya bisnis. ini tuh SMK ya? Iya SMK. Iya, tapi satu yayasan tuh ada TK, Ada MTS. ada SMK. Ini TK, MTS, SMK. SMK. Namanya Kusuma Bangsa. Bangsa Yastia. 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 Oke. Karena ada 2 SMK di Ya, Bogor. Kusuma Bangsa itu ada Kusuma 2. Bangsa ada di Ciomas. Cuma ada. Jadi Tapi bukan satu yayasan, Iya, itu satu punya orang yayasan. lain. Beda lagi. Beda. Iya, Makanya kita makanya pakai ditambahkan. Yastia. Terus kenapa bisa sama ya namanya? Mungkin dari pendirinya ya, Pendirinya. pengennya Oh. Kusuma Bangsa. Terus ditambahkan Yastia. Yastia Yes. itu kan Yayasan Tarbiyatul Waktu izin Islamiyah. operasional ternyata ada sama di Bogor. Nah, Oh, jadi Yastia, iya, Yayasan jadi harus Yayasan Tarbiyatul Islamiyah ada wah. Islamiyah Ada wah. Dakwah Yastia. Ya oke. Nah, berarti kalau ada baca di Yastia itu sendiri berarti pendidikan agamanya lebih menonjol dong. Iya, Ya, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Apa tahfiz? Tahfiz kita yang ditonjolkan di sini tahfiz, Kitab terus kuning. kitab kuning, jadi baca kayak di pesantren gitu. Oh, Diajarkan juga mantap. alhamdulillah karena kebetulan juga kepala sekolahnya juga. Dorobaya dribu dorban fahuwa doribun. Ya. Nah, betul. Kebetulan pernah kepala dulu. sekolahnya juga pimpinan pondok pesantren di Cisarua gitu. Iya. Terus mohon maaf untuk masalah biaya anak-anak sekolah free apa bayar? Nah, untuk sebenarnya sih ada beberapa kategori kalau di sini ya. Ada yang free ada, karena Ada orang mungkin tua yatim asuh. piatu, ada orang tua asuh juga alhamdulillah di sini semua guru juga menjadi orang tua asuh Kang di sini. Oh, langsung. Termasuk Bu Kalau Kang Ruri. Dede berminat boleh. Ya, kalau berminat. Oh, aku mau jadi anak asuh aja. Aku pengen diasuh. Nah, kebetulan juga saya penanggung jawab CSR-nya di sini. Oh, Jadi iya. untuk mengelola anak-anak yatim yang dan tidak mampu, jadi saya cari bantuan kemana-mana gitu Oh, iya. supaya Oke. anak-anak yang tadinya mau putus sekolah Tidak bisa mampu, bersekolah bisa. lagi di sini. Iya. Ya, kalau saya sih bukan tidak mau jadi orang tua asuh karena kebetulan juga saya sudah pegang juga Iya, pasti. di pesantren ya. Jadi ada juga beberapa anak yatim juga yang sudah kita pegang gitu ya. Jadi nanti dia berarti dia terfokus gitu kan, kita fokus aja gitu kan. Tapi ini luar biasa mantap sekali ya dalam artian supaya anak-anak yang memang kurang mampu, Bahkan itu tidak bisa mampu. sekolah. Bahkan tidak mampu bisa sekolah. Betul, Gitu kan. betul, itu Luar tujuannya. biasa ya. Oke. 96. Tolong dong bilangin ke nomor 96 pakai bahasa Inggris untuk hadir di Roni Akbar. Ladies and gentlemen. Kapan dari Akbar itu? belum dipastikan kapan. Untuk 96 aja nih. Iya. 96 aja dulu. Hi friend, don't forget to come to our reunion. Keep watching schedule-nya ya. Oke. Kan belum tahu schedule-nya apa kan? Iya, tanggalnya belum ya. Nyusul berarti. Ya, Gitu. gitu. Buat 1003.
Oke, buat teman-teman alumni 2003 ya, yang satu angkatan dari kelas 31 ya, IPA 1, IPA 2, IPA 3 sampai dengan IPS 7 kalau tidak salah waktu itu ya. Jangan lupa hadir di reuni akbar SMA Negeri 1 Ciawi yang nanti ya, untuk tanggalnya mungkin waktunya belum ini ya Kang ya. Coaching. Pokoknya ikutin saja perjalanan kami semua nih di sini Semapur juga. Mohon dukungannya dari teman-teman alumni 2003 juga, supportnya ya. Pokoknya dukung terus seluruh acara yang ada di paguyuban alumni Semanik. Sama sukses. Baik. Nah, kembali ke masalah sekolah nih. Sekarang lagi pandemi begini, proses belajar mengajar bagaimana? Online Daring. Belajar Dari kalau luring. siswanya dari rumah gitu. Oke. Guru dari Kan sini dari ada sekolah. beberapa yang tidak mampu untuk beli handphone atau kuota. Itu gimana? Nah, untuk kuota sendiri itu di kemarin alhamdulillah ya dari pemerintah pun ada suntikan ya, ibaratnya ada subsidi juga dari pemerintah, walaupun ya tadi kembali lagi ya, ketika diberikan kuota ada pertanyaan dari siswa juga Kang, kalau yang tidak punya handphone gimana kuotanya buat Juga kenapa nggak ke sekolah? Iya, Sekolah aja seharusnya. gitu. Seharusnya. Kan ya inilah kadang-kadang itu juga Serba salah, dengan ya. dengan proses belajar seperti ini. Karena kami ada beberapa orang tua juga nge-share tuh tinggal pakai sesuai dengan aturan, pakai pensil atau masker, belajar seperti biasa kan bisa seperti itu. Betul ya. Di setiap pintu kamar, pintu Kelas, ya. kelas disediakan hand sanitizer, dengan duduknya mungkin dibagi Berjarak. dua, Jarak. dijaga jarak, atau mungkin dibikin 2 session belajar. Kalau misalkan 30 orang 15 kan itu bisa sebetulnya. Sudah 2 minggu kita Nah, itu lakukan. sudah kami lakukan Oh, kemarin di minggu Ternyata, kemarin. ya itu dia. Ternyata Kembali ada- lagi dengan aturannya. Iya, Udah. himbauan lagi Oke. gitu karena kita masih ada di zona yang Zona merah. iya belum disesuaikan gitu, katanya harus kembali lagi daring. Jadi guru sih senangnya ya kita Ya, kembali kita- normal. betul. Iya, Makanya sih. nomornya juga begitu. Iya. Anak aku aja, Pi, kapan ya sekolah? Katanya gitu. Kamu Karena kamu berbeda sekolah, kan? gitu. Iya. Cara mengajarnya juga kita bingung. Iya. Beda. Di rumah sama di sekolah itu Ya paling sendiri. mohon maaf ya daring. Oke, dia pakai baju rapat segala macam. Sejam udah beres, udah main tiduran segala macam. Nggak ada Kadang- interaksi gitu kan. Iya, betul, itu emang interaksi yang terpenting. saya pikir nggak efektif kalau buat saya gitu ya. Karena Mau kan di berapapun giga kuota segala macam karena emang nggak efektif kalau Tidak, menurut saya. susah gitu. buat motivasi siswa, susah untuk kita Tapi dengan begini ada hikmahnya. Orang tua di rumah baru menyadari, oh Betul. ternyata Nah, ya merasakan budak dari guru itu seperti THT. apa. biasanya dia bilang guru mah gampang juga ngajarnya ya. Gitu kan. Nah, ya, jadi ini ada hikmahnya. Ada. Pasti Ada plus minusnya. semua kejadian pasti ada hikmahnya. Ya. Oke, di 2003 ada grup WA. Grup ya alhamdulillah ada. Ada berapa? Untuk satu angkatan 2003 ada, terus masing-masing kelas juga ada. Oh ada ya. Ada. Terkoordinir dengan baik ya. Terkoordinir dengan baik. Suruh nonton, suruh masuk ke paguyuban ya. Hmm. Terus suruh jangan lupa juga untuk subscribe ya, subscribe, Subrek. Subrek. like and subscribe Semapur TV ya. Karena nanti ada beberapa yang juga mungkin teman-teman belum tahu, kita sudah punya namanya aplikasi dari Play Store. Ya, Play Store. Store. Sudah terdaftar Ya. di Play Store ya. Nah, sudah di Play Apa Store. tuh? Apa namanya? Namanya Semapur. Oh, Semapur sendiri udah Sudah punya ada. aplikasi. Keren. Ya. Jadi di saat kita klik di sini, Langsung. klik di sini nih di Semapurnya, ini akan langsung teman-teman langsung bisa lihat data. Nah, ini data data grafik ya yang sudah terdaftar di sini gitu ya. Nah, Wah. yang paling banyak 96 Yang paling tinggi itu. untuk daftar ya. 96 yang daftar. Open cetusnya ya. Nah, ya, yang banyak 96 yang daftar. Nah, ini selain dia juga ada data reuni segala macam, termasuk nanti ada kita program di mana ini akan ada program seperti lowongan kerja buat Bursa kerja anak-anak khusus gitu. dari Semanik Iya, betul. yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan yang digawangi atau dibuat oleh teman-teman Semanik juga. Jadi dari Semanik Untuk untuk Semanik gitu kan. Nah jadi Oleh seperti Semanik. itu. Makanya silakan dilihat di situnya, terus isi data teman-teman, tinggal Siap. klik data doang, nanti nama teman-teman, terus ayo. Jadi semakin banyak yang data di sini, semakin
besar grafiknya gitu kan, berarti di situ terlihat kekompakan Betul. di antara Terus saya alumni. belum daftar nih. Nah, iya, nanti di ini. Nah, juga nanti ada Saya di baru tahu ya. Ada Semapur TV, YouTube jelas itu YouTube mah. ya. Nah, wawancara kita ini juga nanti akan disiarkan di YouTube. Nah, ini kan Pak Guiban live nih, ya kan, orang bisa langsung Lihat, komen ya. segala macam. Nah, kalau untuk di YouTube-nya mungkin 2 hari besok, karena kan untuk langsung kita edit dulu semuanya. Betul. Nah, ini seperti itu ya. Tolong bilang teman-temannya. Siap. Untuk 2003 sama pantengin 99. terus. Nah, terakhir, belum terakhir datang. Satu kata buat pendapat Kang Arwin siapa? Ya. Arwin tentang Semapur. Oke, untuk pendapat sendiri ya luar biasa sekali karena saya pun mengelola ya beberapa channel juga di YouTube gitu, dan ini apresiasi yang sangat tinggi sekali ya untuk Semapur, dan alhamdulillah ada wadah untuk para alumni di Semanik sendiri sampai bisa mengkoordinir dari angkatan pertama sampai angkatan yang terakhir sekarang gitu. Ini luar biasa sekali, dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar cuman selewatan biasanya kan kalau alumni itu kumpul selewat bubar udah. Nah, dengan adanya wadah ini pokoknya bisa menjadikan ikatan kekeluargaan di alumni Semanik ini akan lebih terjalin kembali. Ya. Dan juga perlu teman-teman tahu bahwa Semapur ini adalah menjembatani untuk proses reuni akbar. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang bertanya, ini teh reuni akbar jadi itu sih? Jadi enggak sih? Gua kan udah daftar gitu kan. Nah, saya pastikan dengan ada Semapur ini reuni akbar pasti jadi. Ya, tinggal waktunya kita menentukan dari pemerintah dulu. Ya, karena kan masih pandemi. Setelah reuni akbar kita laksanakan pun, Semapur akan tetap ada. Betul. Karena Tetap continue ya. tetap continue gitu. Sampai kapan? Sampai ada regenerasinya gitu kan. regenerasinya gitu kan. Nanti kita juga kan Teh Sally udah umur 50 tahun gitu kan, nggak mungkin jadi reporter terus gitu kan. Jadi admin terus gitu kan. Dan juga mungkin MC terus nanti turunin Regenerasi. ke regenerasi agar apa? Terus akan Semapur akan tetap punya cerita gitu kan untuk Semanik akan punya cerita dan Semapur akan mengabadikan cerita-cerita itu gitu kan. Setuju. Karena alhamdulillah dengan adanya Semapur ini tadi betul kata bahwa yang tidak kenal menjadi kenal, yang tidak kenal menjadi akan kembali. Saya juga yakin nih antara Teruli dengan ini baru tahu nih ini angkatan SMA Negeri Ciawi 2003. Betul nggak? Iya, Walaupun udah dulu ngobrol. udah ngobrol. Tapi belum waktu itu mah enggak kan? Enggak kan? Dengan adanya begini kan ternyata ini adik kelas gue kan gitu kan. Nah, itu kan fungsinya seperti itu gitu kan. Atau mungkin nanti yang teman-teman yang nonton, eta teh guru eta teh. Eta mah tuh. Nah, ini ada yang ini nih. Nah. Ternyata si AA ini teh Semanik oge langganan ke toko Tuh, kan? Siapa? Tini Kartini. Ya. Tini Kartini. Ya. Suka langganan ke toko, ada baru tahu ini teh AA Semanik oge. Toko naon tah? Pokoknya teh Ya, punya nanti toko. di komen ulang ya. Iya. Yang kebetulan saya juga Kayaknya daerah Cisarua, tak? Ya, Pasti. banyak kan. Kan? Itu kan 2002. Oh. Kan begitu kan? Jadi ternyata si ini Semanik kan gitu kan ya. Padahal jangan disebutin, toko kan bisa ngurangin harga. Nggak disebutin tokonya ya. Ya, oke. Nah, untuk Teruli silakan untuk Semapur itu apa? Jadi diwakilkan ya Pak Dua semua kan, yang ya. pasti saya ngedukung Semapur. Dengan Semapur ini maka kita para alumni yang tadinya mungkin kurang kenal jadi lebih kenal, kemudian lebih merakyat, jadi tahu ya lintas generasi, lintas angkatan. Kita nantinya mungkin ke arah reuninya jadi kita lebih tahu, lebih banyak silaturahminya. Ya. Nggak seperti kita nggak kenal sini nggak kenal sana kan. Ya. Dengan acara ini insya Allah lebih oke nanti. Dan aku yakin saya yang sudah diwawancara lebih terkenal dari yang belum diwawancara. Tapi Ada dugem saya kemarin. gue mendadak loh dek, gue tau juga Pak Agus dari Ya nggak Agus. apa-apa, bagus lah gitu kan. Tapi akan lebih terkenal gitu kan. Oh, ini Teruli yang kemarin dugem saya. Oh, ini yang kayak Huges ya. Sekarang Huges kurus Iya, ya. gue yang belum kurus. Huges kurus luar biasa sih. Udah berubah dia. Berubah, cantik banget lagi orang luar biasa. Alhamdulillah. Memang dasarnya cantik gitu kan. Oke, baik. Terima kasih buat Kang Arwin sama Teruri ya Thank atas you. waktunya. Sama-sama. Ini sudah pada bubar loh sebetulnya sekolah, tapi dia menunggu kita loh ya. Yang pasti thank you banget buat semuanya nih yang sudah nonton terus ya, luar biasa deh pokoknya mah. Walaupun telat-telat gitu ya, luar biasa. Dan juga sekali lagi kami dari Semapur ya perlu memberitahukan bahwa kami dari Semapur ini adalah terlepas dari panitia inti reuni akbar. Oh beda ya? Beda.
gitu loh. Jadi baik ADART, baik keuangan, apapun yang berhubungan dengan materi, Di luar. tidak ada sangkut pautnya Hubungannya dengan dengan paguyuban, reuni. reuni akbar. Nah, jadi kita benar-benar memakai dana pribadi sendiri. Pure ya. Pure. Itu bensin ongkos gitu ya segala macam. Hebat mantap. Ya. Dan juga buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman mempunyai usaha kayak tadi ya, punya usaha apa, data punya usaha roti segala macam, ingin diiklankan oleh kita punya program namanya Semapur, iklan layanan Semapur. Kita akan memberikan bikin iklan untuk teman-teman semuanya agar lebih dikenal lagi, gitu kan. Jadi silakan hubungi admin kami yang punya usaha tentunya, baik itu bisa bidang jasa, makanan, kafe atau apapun itu, teman usaha silakan bisa hubungi kami. Kita akan iklankan teman-teman di acara sekilas atau Semapur punya iklan ya. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang mungkin telat tidak nonton di live kami, bisa nonton langsung di channel YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dari kami. Kita bilang Ajibun Sky ya. Kuah. Ajibun Sky. Oh, Ajibun Sky. Semapur Ajibun Sky. Siap. 3 2 Semapur Ajibun Sky. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.